Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur kromosom. Ya, bagian pertama adalah sentromer. Ya, sentromer ya seperti yang kita lihat di gambar ini adalah sentromer. Jadi sentromer itu adalah bagian kromosom yang mengecil dan tampak lebih terang. Di sini terdapat kinetokor yang nanti berfungsi untuk mengikat benang-benang spindle dalam pembelahan sel. Nah, fungsi dari sentromer ini adalah untuk mengatur gerak kromosom pada saat pembelahan sel dan menentukan bentuk kromosom. Oke, selanjutnya adalah kromatid atau lengan kromosom. Ya, ini adalah kromatid ya. Jadi kromosom ini ya terdiri atas dua kromatid. Jadi ini ada satu kromatid dan ini adalah kromatid ya. Jadi ada dua kromatid. Nah, kromatid disebut juga dengan lengan kromosom, ada yang lengannya panjang, ada yang pendek. Nah, di sini di dalam kromatid atau di lengan ini terdapat filamen tipis yang disebut dengan kromonema. Nah, kromonema yang bergranula besar disebut dengan kromomer atau lokus, di mana lokus ini adalah tempat gen berada. Nah, sedangkan yang bergranula kecil disebut dengan kromiol. Oke, selanjutnya bagian yang penting daripada kromosom adalah telomer ya. Telomer adalah bagian ujung kromosom. Nah, ini ya, yang berfungsi untuk menghalangi terjadinya pelekatan antar kromosom. Jadi kita sudah tahu ya bahwa kromosom dalam tubuh manusia saja contohnya adalah 46 kromosom. Nah, agar tidak terjadi pelekatan di antara kromosom, maka ada yang disebut dengan telomer ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini ya, penyempitan sekunder. Nah, ini ya. Jadi penyempitan sekunder adalah daerah yang mengalami penyempitan selain sentromer. Jadi kan sentromer juga ini kan mengalami penyempitan ya, cuman dia penyempitan primer. Nah, kalau ini adalah penyempitan sekunder. Nah, bagian kromosom yang dipisahkan oleh lekukan sekunder ini disebut dengan satelit. Oke. Nah, itu adalah bagian-bagian penting dari kromosom. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk dan ukuran kromosom. Nah, jadi berdasarkan jumlah sentromernya, ya, kromosom terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah asentrik, yaitu kromosom yang tidak memiliki sentromer, jadi dia lurus saja. Ya. Kemudian ada juga yang sentromernya hanya ada satu, maka disebut dengan monosentrik. Nah, yang disentrik dia memiliki 2 sentromer dan yang polisentrik memiliki lebih dari 2 sentromer ya, atau banyak sentromernya. Nah, jadi ternyata kromosom ini juga jumlah sentromernya bisa bervariasi ya. Oke, selanjutnya ya, bagaimana bentuk dan ukuran kromosom jika dilihat berdasarkan letak sentromernya. Oke ya, berdasarkan letak sentromernya, yang pertama adalah telosentrik, yaitu di mana sentromer terletak di bagian ujung kromatid sehingga kromosom menyerupai huruf I. Nah, ini kalau diluruskan akan seperti huruf I ya, namanya telosentrik. Yang kedua adalah akrosentrik, yaitu terletak di antara bagian ujung dan tengah kromatid sehingga bagian kromatid yang satu lebih panjang dan yang lain lebih pendek ya. Kromosom berbentuk seperti huruf L. Oke. Kemudian submetasentrik. Nah, di sini sentromernya tidak terletak tepat di tengah kromatid sehingga kedua bagian kromatid tidak sama panjang ya. Submetasentrik. Dan ini metasentrik ya, ini yang pada umumnya sering digambarkan. Ini sentromernya tepat di tengah-tengah kromatid sehingga kromatid menunjukkan dua bagian yang sama. Kromosom berbentuk seperti huruf V. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.